Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Nurwiyanti dengan NIM 43040190244. Saya mahasiswa semester 6 jurusan Psikologi Islam, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan membuat sebuah video. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Turjangun yang bertema tentang pengalaman dalam usaha atau berwirausaha di keluarga. Di sini saya akan menceritakan kembali tentang pengalaman berwirausaha atau berusaha yang bernarasumberkan ibu saya sendiri. Penasaran dengan videonya? Tonton terus videonya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan yang inovatif ke dalam dunia nyata dan dapat dituangkan secara kreatif dan menarik. Menurut Zuli Purnamawanti, 2009, menjadi pengusaha merupakan hal alternatif pilihan yang tepat. Paling tidak dengan berwirausaha berarti menyediakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan tidak tergantung oleh orang lain. Seorang wirausahaan, ini salah. Menurut Zuli Purnamawanti, 2009, menjadi pengusaha merupakan hal alternatif pilihan yang tepat. Paling tidak dengan berwirausaha berarti menyediakan lapangan kerja untuk diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang memiliki keahlian untuk menjual, mulai dari menawarkan ide hingga komoditas baik berupa produk atau jasa. Setelah berjalannya waktu saya selama di pondok, banyak mempelajari ilmu agama, dan alhamdulillah lagi orang tua saya di rumah rezekinya tuh alhamdulillah lancar ketika saya di pondok. Setelah beberapa tahun saya lulus dan saya kembali ke rumah, ternyata ibu saya sudah tidak bekerja di toko sembako tersebut karena mungkin sudah 10 tahun lebih ya. Jadi ibu saya sudah bosan dan bosnya itu agak semena-mena gitu loh. Jadi ibu saya memilih untuk resign lah. Orang tua saya merupakan orang tua yang hebat. Karena apa? Karena mereka mendidik anaknya untuk bertanggung jawab dan disiplin. Mengapa orang tua saya mendidik saya dan kakak saya seperti itu? Karena kami orang yang sederhana. Jadi ketika kita meminta atau akan membeli sesuatu, itu harus dengan cara menabung terlebih dahulu. Jadi tidak bisa untuk langsung bilang ke orang tua, Bu beli ini, Pak beli ini, tidak bisa karena kita hanya orang sederhana. Jadi harus menabung terlebih dahulu. Terus pekerjaan ibu saya pada tahun 2008 sampai 2018 adalah sebagai buruh di pasar.
dan pekerjaan bapak saya sebagai buruh tani atau petani. Keluarga saya merupakan keluarga yang sederhana. Kakak saya sudah bekerja di pabrik sepatu di daerah Salatiga sini, yang tidak jauh dari rumah saya. Sedikit profil keluarga saya. Selanjutnya yang kedua yaitu cerita singkat dari pengalaman bisnis atau berwirausaha dari menjual makanan. Pada tahun 2008 sampai 2018, sekitar 10 tahunan, ibu saya kan bekerja di toko sembako. Karena ibu saya sudah tidak ingin lagi bekerja di pasar, ibu saya keluar dari toko tersebut karena bosnya yang tidak baiklah, susah untuk diajak kompromi gitu loh. Dan ibu saya akhir tahun 2018 ibu saya baru bisa keluar karena 3 bulan sebelumnya itu kan ibu saya sudah bilang kalau mau keluar, akan tetapi bosnya belum boleh karena mungkin ibu saya kan sudah lama, jadi kiat kerjanya tuh bagus gitu loh, jadi tidak boleh keluar. Akan tetapi ibu saya masih tetap kekeh untuk keluar. Jadi ibu saya 3 bulan sebelumnya udah mewanti-wanti untuk boleh keluar gitu loh, mengharuskan ibu saya keluar gitu, meminta bosnya untuk kalau saya ingin keluar gitu. Dan setelah 2018, setelah itu ibu saya menganggur sekitar 3 atau sampai 4 bulanan. Ibu saya menganggur karena belum mempunyai pekerjaan lagi kan. Ibu saya sambil berangan-angan atau membuat apa ya, inginnya untuk ide bisnis jualan gitu loh. Karena kan saya juga itu pas itu mau kuliah, jadi ibu saya memikirkan ketika anaknya mau kuliah itu kan pasti membutuhkan biaya, jadi harus dipikirkan matang-matang lagi dan ingin menghasilkan uang untuk nanti ketika anaknya kuliah atau mendaftar kuliah, kan itu butuh uang. Jadi sekitar 3 bulanan atau 4 bulanan atau pergantian ke 2019 itu, ibu saya mempunyai ide bisnis gorengan. Jadi dekat rumah saya itu kan ada pabrik, jadi setiap pagi itu pasti ada orang yang berjualan di depan pabrik. Ibu saya mempunyai ide, kenapa enggak bisnis jualan goreng-gorengan atau makanan-makanan kecil gitu, kan bisa nanti untuk bekal bekerja karyawannya gitu. Terus ibu saya mempunyai ide, ibu saya kan bisa membuat kulit lumpia itu, kulit lumpia, terus nanti dikasih risol ayam atau risol mayo. Risol mayo itu isinya sosis, saus sama mayones. Terus ada lagi yang dari kulit lumpia itu martabak ya. Terus setelah itu ada lagi kayak risoles, cuma isiannya yang berbeda, nanti dikasih tepung panir gitu. Jadi nanti dibungkusi satu-satu. Setiap pagi ibu saya nganterin ke depan pabrik. Ke depan pabrik, samping pabrik itu kan ada warung. Terus ditawarin. Alhamdulillahnya yang aslinya 20
50. Itu kan ada banyak ya, ada beberapa macam. Jadi 10 10 10 totalnya 50 gitu, satu tempat. Terus lama kelamaan alhamdulillah rezekinya ibu saya, jadi semakin lama itu semakin banyak yang mengambil makanan dari ibu saya. Sekarang udah ada sekitar 10 tempat yang mengambil goreng-gorengan dari ibu saya. Jadi setiap pagi itu sekitar jam 5 itu ibu saya udah keluar. Jadi dalam artian keluar itu sama bapak saya berdua ngantar-ngantarin ke depan-depan pabrik itu, nanti di store-store kan gitu. Nanti paginya sekitar 7:30 itu nanti ibu saya mengambil dagangan tadi yang ibu saya jual tadi, apakah masih ada atau sudah habis semua gitu. Kalau masih ada nanti dipotong, jadi maksudnya uangnya nanti kan dipotong gitu. Kalau misalnya habis ya berarti habis, alhamdulillah buat ibu saya gitu. Untuk ibu saya sedikit, penjualannya juga sedikit gitu, sedikit sama-sama mencari rezeki. Setelah itu setelah nanti ke beberapa tempat tersebut paginya, kalau yang di samping pabrik itu kan warung, jadi sampai pagi gitu. Sampai pagi dalam artian mengambilnya besoknya pagi lagi gitu. Nanti kalau ada yang ingin yang nyuruh menggorengkan lagi ya nanti ibu saya menggorengkan lagi, karena di rumah juga masih ada stoknya gitu. Dan alhamdulillahnya lagi setiap hari itu pasti ada orderan yang masuk. Misalnya dari tempat satu, Mbak mau pesen risol mayonya 100 misalnya. Oh iya, nanti jam berapa, untuk jam berapa, terus buat orang berapa gitu, mau diplastikin enggak atau diantar kemana gitu. Nanti ibu saya setelah itu pulang langsung membuat kulit lumpianya dulu, habis itu nanti digulung, terus nanti digoreng, terus didiamkan dulu biar enggak kalau dimasukin ke dalam plastik nanti enggak ada airnya, kan itu kan mengembun nanti, menguap, iya mengembun, benar. Terus alhamdulillahnya lagi dulu itu kan satu makanan itu paling ibu saya bisa buat 50 lah. Soalnya kan baru kecil, baru sedikit yang meminta jualan ibu saya. Akan tetapi kalau sekarang satu macam 200. Mengapa ibu saya menginginkan bisnis atau usaha sendiri? Karena ibu saya ingin merubah nasib yang kemarin hanya bisa ikut-ikutan orang, dan sekarang ingin belajar mengolah bisnis ini mulai dari nol sampai sukses gitu. Dan alasannya juga sebagai ingin belajar lagi untuk mengolah keuangan dan belajar untuk menjadi mandiri ketika mempunyai usaha sendiri. Kenapa begitu? Karena kan kita bosnya sendiri, jadi kita harus bisa mengolahnya, membuat ide-ide baru gitu. Dan semua risiko yang ada harus diambil. Karena apa? Pasti ada kegagalan. Akan tetapi di balik kegagalan itu pasti ada kesuksesan. Dan bagaimana cara agar usaha atau bisnis bisa berkembang dan ada terus? Kata ibu saya, dengan cara belajar dengan giat dan tidak mudah putus asa,
selalu menjadi yang terbaik dan juga mementingkan kualitas pada makanan. Ibu saya bukan hanya bekerja tok, bukan hanya bekerja doang. Ibu saya juga ada amalan atau yang biasa dibaca dan dilakukan oleh ibu saya. Karena apa? Karena kita kan orang Islam, jadi kita mempunyai panutan yang harus karena kita orang Islam, jadi kita mempunyai panutan gitu. Dan nggak ada usaha kalau nggak didampingi dengan doa. Jadi ibu saya mempunyai amalan atau seperti sholat wajib tepat waktu, terus berzikir, bersolawat, terus sholat sunnah subutil iman, terus sholat tahajud, sering-sering untuk bersedekah. Terus yang terakhir membaca surat Al-Waqiah dan Al-Mulk setelah sholat asar atau sholat maghrib. Itu dijalankan ibu saya setiap hari. Jadi usaha dan berdoa juga, karena kita memohon kepada Allah agar rezeki kita lancar gitu. Kalau kita usaha doang tapi enggak disambi dengan berdoa, itu sama aja, nanti usaha kita tidak berkah nanti. Terus apa sih motivasi yang tertanam dalam ibu saya? Ada 4, yaitu kerja keras, pantang menyerah, dapat selalu berkembang, dan tekun dan selalu berdoa. Jadi kerja keras itu nomor 1. Karena apa? Kalau kita nggak kerja keras, kitanya kerja males kemarin nggak malas gitu, itu nggak bakal bisa berkembang lagi, nggak akan bisa usaha kita akan maju, itu nggak mungkin bisa. Karena kita nggak bekerja keras, kita tuh berarti kan menyerah gitu loh. Semua orang pasti mau untuk hidup enak dan menjadi sukses. Namun kenyataannya sebuah kesuksesan tidaklah dapat diraih dengan secara mudah. Karena tentunya sangat memerlukan kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Setiap manusia memiliki jalan yang berbeda-beda untuk menuju kesuksesan masing-masing. Ada banyak jalan menuju kesuksesan. Salah satunya yaitu mencoba berbisnis. Untuk teman-teman semuanya, bisnis yang sukses akan membantu banyak kehidupan. Bukan hanya di kehidupan kita, akan tetapi dapat juga mempekerjakan orang lain. Itu termasuk membantu kehidupan orang lain. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.